kemuliaan. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, secara khusus dalam kitab Amsal. Tuhan berkati pertemuan ini, hamba-Mu yang menyampaikan materi kepada mahasiswa. Tuhan sertai, Tuhan tolong, dan juga seluruh mahasiswa Tuhan berkati. Kiranya tidak hanya mendengar, tapi ada aplikasi di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6. Ya, pertemuan yang ke-6. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang kitab Amsal, ya, penulisnya siapa, kemudian konteksnya bagaimana. Kita sudah belajar semua ya tentang itu. Nah, hari ini kita belajar satu topik, salah satu metode penafsiran di dalam kitab Amsal, dan kita ambil topiknya. Salah satu topiknya adalah takut akan Tuhan sebagai dasar kebijaksanaan. Jadi itu kita coba analisis di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Itu ayat yang cukup familiar ya, familiar semua ya. Jadi sudah bisa kita hafal itu. Takut akan Tuhan adalah Tuhan. Tapi orang Nah, kita melihat di pertemuan ini, pertama kita melihat bagaimana eksegesi dan implementasi Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Jadi dalam kekristenan modern ya. Jadi kalau kita melihat budayanya, kan kita sudah melihat di mulai ya, budaya-budaya bagaimana budaya sastra hikmat, bagaimana kehidupan orang dunia di timur tengah kuno ya pada masa itu. Jadi mereka luar biasa hikmatnya. Jadi mereka taat sekali dengan itu ya. Nah, bagaimana kita tarik ke kehidupan modern sekarang ya? Nah, ini salah satu topik. Topik ini Bapak sudah terbitkan di jurnal Teologi Rai ya, beberapa bulan yang lalu ini sudah terbit, dan Bapak coba integrasikan penelitian itu ke dalam pembelajaran kita. Nah, coba kita melihat ya. Nah, kalau kita melihat takut akan Tuhan itu bukan rasa takut yang melumpuhkan ya, tapi takut akan Tuhan itu adalah ada rasa kekaguman, ada ketaatan. Nah, kalau kita melihat rasa takut ini, kadang-kadang orang memperhatikan atau misalnya memahami itu sebagai hukuman atau fobia. Tahu fobia kan? Nah, bagaimana fobia itu? Fobia bagaimana? Seperti fobia. Misalnya ada fobia, misalnya kalau asli fobianya apa? Begitu ya. Ada fobia ya. Jadi atau menjauh dari Tuhan. Itu yang dipahami oleh kekristenan modern pada masa kini. Sehingga apa yang terjadi? Ada ketakutan yang destruktif ya di situ ya. Tapi kalau kita melihat itu rasa takut itu ketakutan yang konstruktif di dalam perspektif iman Kristen, dalam perspektif kekristenan, yaitu pertama adalah ada rasa kekaguman, ada holy ya, rasa kagum terhadap Tuhan ya, ada rasa ketaatan, ada rasa hormat ya, dan mendekat kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ini, rasa takut ya, takut akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan malah menjauh dari Tuhan, kan begitu. Sering dipahami itu secara teror, sering dipahami itu sebagai ketakutan, sering dipahami itu sebagai ancaman bagi mereka. Karena kenapa? Tidak memahami makna yang sesungguhnya. Di dalam perjanjian lama, kesadaran itu akan kekudusan ya, kekaguman dan kasih karunia kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada beberapa di situ teks di situ ya, termasuk misalnya takut akan Tuhan ya di situ. Nah, dalam bahasa Ibrani itu adalah yirat Yahweh ya, atau yirat Adonai di situ ya, dia pakai di situ. Nah, artinya bahwa menuju kepada Tuhan. Kalau kita melihat itu katanya itu besar semua ya, itu menuju kepada Yahweh, menuju kepada Adonai ya. Artinya bahwa ada pengakuan mutlak
atas kedaulatan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita mengakui providensi Allah, kita mengakui kemahakuasaan Allah, kita mengakui kekudusan Tuhan. Ya. Itu bukan hanya sekedar perasaan emosional ya di sini ya. Yang penting kita takut. Kalau ibaratnya bergereja, yang penting kita bergereja sebagainya. Tetapi ada postur, ada karakter, ada spiritual kita yang di dalamnya. Nah, kemudian ada kata di situ adalah efilim. Nah, efilim diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu adalah misalnya rumah atau di rumahku. Efilim artinya bahwa mereka yang menolak ini permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh. Ini definisi orang bodoh, menghina-hina dan ditinggal. Itu dikategorikan mereka adalah efilim. Artinya efilim itu adalah mereka menolak otoritas ilahi, mereka menolak otoritas Tuhan, ya. Dan akhirnya nanti mengarah kepada kehancuran, mengarah kepada spiritual, mengarah kepada kehancuran spiritualitasnya. Nah, bagaimana orang yang menghina ini? Jadi mereka menghina yang itu adalah da'at ya, fondasi atau batu penjuru. Nah, pengetahuan di sini bukan pengetahuan secara intelektual, tidak. Tetapi pengetahuan itu adalah merupakan kebijaksanaan, spiritualitas. Jadi ketika Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita, maka kita dianugerahkan hikmat kebijaksanaan. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, gitu. Nah, bagaimana kita melihat? Kita melihat bagaimana anatomi takut akan Tuhan. Ada 3 anatomi takut akan Tuhan. Jadi yirat Yahweh ya, yirat Adonai ya, di situ tadi ya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif sistematik tentang takut akan Tuhan, ini berdasarkan ini Bapak pakai berdasarkan pandangan dari Wayne Grudem ya. Itu salah satu tokoh sistematik ya, sistematik teologi ya. Jadi dia memberikan 3 anatomi mengenai takut akan Tuhan. Yaitu pertama adalah referensi atau rasa hormat. Itu yang pertama. Artinya bahwa rasa hormat ini ada pengakuan total, ada keagungan, ada kedaulatan, ada kemahakuasaan terhadap kemahakuasaan Allah. Jadi ada pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah, ada pengakuan terhadap kedaulatan Allah, ada pengakuan terhadap keagungan. Itu yang pertama, rasa hormat. Yang kedua adalah ada rasa kepatuhan, yaitu adalah obedience ya. Yaitu adalah ada kerinduan. Jadi rindu terus ada di dalam Tuhan. Ada rasa kerinduan yang aktif, menyenangkan hati Tuhan dan menaati kehendak Tuhan di dalam segala hal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana ketakutan yang benar. Ya. Yaitu adalah ada rasa kesadaran yang penuh. Ya, tadi kan sudah kita dikasih kepada kita ilmu pengetahuan ya. Tapi dari pengetahuan ada kesadaran yang di dalam hati kita ya. Rasa kesadaran penuh akan apa? Kalau saya melakukan yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Hidup di dalam dosa. Ada konsekuensi, yaitu adalah ada hukuman, ya, begitu ya. Jadi sikap yang utuh adalah menghormati Tuhan. Kenapa kita menghormati Tuhan? Karena apa tadi? Kebesarannya, keagungannya, kedaulatannya dan sebagainya. Nah, dari pandangan takut akan Tuhan, kita melihat dialog beberapa teolog. Bapak kasih 3 saja dialog pandangan tentang takut akan Tuhan. Pertama, pandangan Calvin. Dia memberikan pandangan tentang bagaimana fondasi tentang pengenalan akan Tuhan. Dia mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar dari semua kebijaksanaan. Artinya bahwa mengenal Tuhan berarti secara otomatis mengenal keterbatasan dan hakikat diri kita sendiri. Artinya bahwa kita melihat diri kita ini bahwa ada keterbatasan. Kita sadar bahwa kita tidak mampu, gitu ya.
Ya, kalau tadi pandangan John Calvin, sekarang pandangan Charles Spurgeon ya. Dia membicarakan tentang bagaimana motivasi kasih. Jadi mengatakan bahwa itu bukan rasa takut yang mematikan. Rasa takut akan Tuhan itu bukan rasa takut yang mematikan, tapi itu adalah ada penghormatan, ada rasa hormat yang mendalam. Bagaimana kasih yang besar terhadap Allah yang menjadi motivasi utama di dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga adalah ada Sproul ya. Sproul ini mengatakan bahwa tentang respon terhadap kekudusan Tuhan. Jadi memahami kekudusan itu secara natural, yaitu memunculkan rasa hormat yang penuh tentang kekaguman. Itu bukan sekedar ketakutan yang didasarkan pada ancaman hukuman. Nah, dari ketiga itu tadi kita melihat bagaimana menghidupi rasa takut akan Tuhan itu di abad ke-21 di era sekarang. Kalau sekarang kan era society 5.0 ya. Nah, jadi pertama, tantangan di dalam menghidupi tentang girat Yahweh atau takut akan Tuhan, kita melihat bagaimana laju disrupsi tentang teknologi. Yang pertama, kita melihat bagaimana perubahan yang masif yang menciptakan ilusi yang omnipotens digital. Tahu omnipotens kan? Omnipoten itu adalah kemahkuasaan ya. Jadi digital itu adalah yang paling berkuasa daripada takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Meminggirkan relevansi terhadap Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana arus pluralisme agama. Jadi di dalam arus pluralisme yang terjadi apa? Di era teknologi, di abad ke-21 sekarang adalah ada tekanan sosial yang berkompromi menciptakan disonansi antara iman yang diakui dan tindakan yang nyata. Nah itu yang terjadi. Nah kita melihat ada beberapa bagian ya tentang krisis itu. Krisis yang pertama, ilusi tentang kemandirian di era digital. Kita melihat pertama itu adalah kemajuan digital yang sangat besar. Jadi artinya bahwa segala aspek kehidupan itu bergantung pada apa? Pada layar. Jadi dikit-dikit handphone, ya kan? Kalau ada laptop, dikit-dikit laptop, itu yang terjadi. Atau algoritma, itu dikit-dikit begitu, itu kemajuan digital. Jadi orang bangun langsung cari HP, bukan cari Alkitab, itu yang terjadi. Yang kedua adalah distraksi dan ketergantungan. Jadi artinya bahwa fokus beralih dari spiritualitas kepada hiburan. Yang penting happy lah, ya. Dan instanisasi. Yang ketiga adalah ilusi tentang omnipoten manusia, adalah tentang kemahkuasaan. Manusia merasa mampu mengendalikan dunia ini, ya, hanya lewat jaringan, ya kan, betul ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan dianggap tidak lagi relevan. Kebutuhan itu bergantung mutlak kepada Sang Pencipta menjadi tumpul dan menjadi asing. Kalau dulu itu tidak seperti itu, kalau sekarang itu yang terjadi. Jadi tanpa rasa takut akan Tuhan yang mendasar, kemajuan teknologi itu menjadi ancaman laten bagi pertumbuhan kerohanian generasi muda Kristen pada tahun sekarang. Krisis yang kedua adalah mengenai pluralisme dan jebakan kompromi. Jadi disonansi antara iman yang diakui dan tindakan yang dilakukan adalah sebuah krisis spiritualitas yang mengancam integritas kesaksian gereja. Itu kata Kalbar ya. Artinya bahwa memanggil umat untuk tetap setia hanya kepada Tuhan yang benar dan layak dipuji, dan harus layak setia kepada Tuhan di tengah-tengah pantheon kuno ya. Jadi kehidupan yang otentik itu seringkali berlawanan ya, dengan arus utama budaya yang menawarkan tentang kenyamanan kompromi. Nah, Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa menjadi murid Kristus di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah pluralisme itu menuntut apa? Komitmen yang radikal dan kesediaan untuk menanggung apa? Risiko tanpa apa? Kompromi. Ya, itu yang dikatakan ya. Nah, dari itu semua, bagaimana kita melihat implementasi tentang hikmat itu? Artinya bahwa arsitektur tentang praksis itu. Kita melihat pertama, bagaimana cara menghidupi. Pertama, tentang kehidupan etika
Kristen modern. Pertama, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang merujuk pada pandangan tentang ini ya, Amsal pasal 2 ayat 5 ya, tentang J. Packer ya. Jadi artinya bahwa tidak hanya sekedar kita mengetahui siapa itu Tuhan ya, tetapi ada pengalaman personal yang integratif ya, yang dapat mengubah tentang kehidupan. Menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran. Itu pandangan John Murray ya. Dia katakan bahwa kesadaran mendalam akan kebergantungan total itu menyerahkan kekhawatiran dan keputusan pada pimpinan. Yang ketiga adalah berjalan dalam kejujuran. Itu apa yang dikatakan oleh John Piper. Dia katakan bahwa autentisitas moral hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan adalah saksi abadi dari setiap pikiran dan tindakan kita. Dan yang keempat itu adalah harus kita menjauhi kejahatan ya, berdasarkan Amsal pasal 16 ayat 6. Bukan karena paksaan, tapi karena kejahatan adalah sebentuk pembangkangan yang melukai hati Allah. Ya. Nah, menjadi pusat kendali tentang transformasi sentralisasi hati. Jadi ibaratnya hati ya, pusat ya, kan dia sebagai pusat eksistensi ya. Jadi apa yang menjadi pusat adalah intelektual. Pikiran tadi itu harus kita filter. Jadi harus diselaraskan untuk memahami tentang Tuhan. Yang kedua adalah emosional, afeksi. Jadi emosional itu harus diarahkan untuk mengasihi apa? Mengasihi Tuhan dan mengagumi kekudusan. Jadi apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dan juga pasal 15 ayat 11 dikatakan bahwa hati bukan sekedar organ, tapi itu adalah menjadi pusat komando kehidupan eksistensi manusia. Tuhan tidak mencari performa luar. Tuhan tidak mencari kecantikan, kegantengan dan sebagainya. Tapi Tuhan menguji, melihat kedalaman hati manusia. Jadi takut akan Tuhan sebagai truth note. Ada integritas moral, ada navigasi terhadap era digital, dan ada etika relasi, dan ada disiplin rohani. Jadi yirat Yahweh, takut akan Tuhan, itu bukan dogma mati, tapi itu adalah merupakan kompas navigasi aktif yang mengarahkan setiap kehidupan kita untuk mengambil keputusan-keputusan etis dan teologis setiap kita, mahasiswa di abad ke-21 ini. Jadi kesimpulan di dalam narasinya atau di dalam materi hari ini, yaitu adalah ada 3 hal. Pertama, redefinisi tentang teknologi. Frasa takut akan Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa menuju kepada ketakutan yang harafiah, artinya yang melumpuhkan, melainkan holy atau rasa hormat, ada kekaguman, ada ketaatan yang mendalam yang menjadi fondasi sejati hikmah. Yang kedua adalah ada relevansi yang kontemporer. Artinya bahwa di tengah-tengah krisis spiritual akibat disrupsi teknologi, ada tekanan pluralisme. Jadi takut akan Tuhan atau yirat Yahweh itu berfungsi sebagai benteng pertahanan ya terhadap ilusi kemandirian dan godaan kompromi terhadap etis. Dan ketiga itu adalah praksis transformasional. Artinya bahwa ada pemahaman yang eksegesis, harus turun dari mimbar akademis menuju kepada sentralisasi hati. Ingat bahwa hati itu adalah sebagai filter ya, filter tadi ya, dan membuahkan integritas, kejujuran ya. Apa yang dikatakan oleh John Piper dan juga John Owen ya. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Berikan waktu pada kita 5 menit kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak. Silakan. Bahas tentang John Calvin. Ya, John Calvin tadi ya. John Calvin ya. Ini ya, oke. Tentang fondasi pengenalan kedua. Silakan. Sebenarnya dari Calvin mengatakan bahwa Tuhan adalah dasar dari semua untuk mengenal Allah. Jadi pertanyaannya begini, kenapa zaman sekarang manusia tidak pernah mengatakan Allah? Bahkan dia mengenalkan diri sendiri dalam manusia. Ya, oke. Karena ini tadi tentang disrupsi teknologi. Jadi teknologi itu menjadikan sebagai apa? Tadi omnipotent digital. Jadi sehingga
Jadi itu dari contoh-contohnya. Misalnya contohnya HP. Ketika kita bangun, yang kita cari apa? Handphone. Jadi kita guli, artinya sudah lupa berdoa, sudah lupa baca firman, sudah lupa apa lagi? Merenungkan lagi kan? Begitu. Itu yang dicari. Jadi sehingga kami mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah menjadi dasar ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi, relevansi terhadap pengenalan akan Tuhan itu sudah dipikirkan, sudah bukan itu lagi yang menjadi tahu. Jadi harusnya Tuhan itu yang Maha Kuasa itu yang menjadi pusat, ya, pusat pengenalannya. Tetapi sekarang sudah berbeda akibat daripada tadi apa? Disrupsi terhadap teknologi. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Kitab Amsal tadi Ya. dikatakan takut akan Tuhan adalah dasar dari segala hikmah. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah hikmah yang diperoleh tanpa pengenalan dan takut akan Tuhan dapat disebut sebagai hikmah sejati? Ya. Kalau dia tidak mempunyai pengenalan, kalau dia tidak mempunyai pengetahuan, itu dia tidak bisa. Meskipun misalnya dia sudah, misalnya karena dia itu kan memang sudah lahir dari situ, atau misalnya contoh misalnya zaman ini ya Timur Dekat kuno kan. Jadi memang secara religiusitas budaya memang bukan hanya mereka, memang mereka itu hidup di dalam lingkungan orang-orang yang berhikmat. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan, bagaimana dia bisa memahamikan? Justru pengenalan dulu kan ada pengetahuan. Jadi dari situ nanti dia mempunyai hikmat. Contoh, kalau kan punya pengetahuan, kan? Ya kan? Punya segalanya kan? Tapi apa yang dia minta kepada Tuhan? Hikmat. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan saya, apakah takut akan Tuhan di dalam kitab Amsal ini dia bersifat soteriologis atau syarat suatu keselamatan, atau ini hanya cara kita untuk memperoleh hikmat? Dan jika takut akan Tuhan ini adalah respon manusia terhadap kehidupan Allah, apakah respon itu sendiri juga anugerah atau bisa dalam juga itu kehendak bebas manusia? Ya, oke. Jadi rasa takut ini bersifat soteriologisnya. Jadi bersifat ini keselamatan. Jadi kalau dia takut akan Tuhan, apa tidak dipastikan dia adalah mengalami keselamatan? Begitu kan? Nah kemudian apakah ini adalah anugerah? Jadi Bapak kira kalau pendapat Bapak tidak juga menurut Bapak ya takut akan Tuhan, karena itu kan buktinya seperti contoh misalnya Adam dan Hawa kan? Karena ada kebebasan bebas, dia berhak untuk memilih. Kalau dia benar-benar takut akan Tuhan, dia memahami takut ini ada ketaatan, pasti dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi free will, kehendak bebas sudah diberikan kepada manusia. Yang kecil, itu kan. Ya. Tetapi Tuhan menuntut ini kan, rasa takut akan Tuhan. Ada lagi? Pas. Ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan kita ya. Ya Pak. Pertemuan kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur materi yang telah kami dengarkan pada hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.